Hari ini, kita akan menyelami kisah pedih sebuah perang yang menyisakan luka mendalam bagi banyak pihak. Ya, kita akan bicara soal Perang Vietnam dan sebuah senjata yang sangat mematikan di sana. Namanya napalm. Bersama saya, Danur Lambang, kita bicara perang. Kita mulai kisah ini dari tanggal 8 Juni 1972. Saat itu, seorang bocah perempuan berusia 9 tahun, Kim Hook Pan Thi, lari terbirit-birit, menangis ketakutan bersama anak-anak lainnya. Mereka menjauhi serangan pesawat Amerika yang menjatuhkan bom napalm di desa kecil Trang Bang, Vietnam Selatan. Kim Hook merasakan sakit yang amat sangat. Kulitnya melepuh, ia bertelanjang dan berteriak, "Nong Hua, Nong Hua," artinya panas sekali, panas sekali. Beruntungnya, Kim Hook berhasil dibawa ke rumah sakit dan menjadi salah satu dari sedikit anak yang berhasil selamat dari kekerasan perang Vietnam yang sangat brutal. Kini, dia telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang aktivis perdamaian dunia. Peristiwa Kim Hook dan anak-anak yang lari dari bom napalm Amerika ini terekam dalam sebuah foto jurnalistik yang sangat ikonik. Judulnya The Terror of War atau Teror Perang. Foto ini kemudian didistribusikan oleh AP dan tayang di banyak koran di seluruh dunia. Kim Hook sendiri dijuluki Napalm Girl atau bocah napalm. Berkat potret tersebut, meski ia merasa malu karena terekspos tanpa busana saat dijepret, hidupnya berubah selamanya. Foto tersebut pun sempat diganjar penghargaan Pulitzer Prize. Tapi, mari kita kesampingkan dulu polemik mengenai foto itu. Saat ini, kita akan membahas betapa mengerikannya napalm yang dipakai saat Perang Vietnam. Ketika negara tersebut terbelah antara Vietnam Selatan yang didukung Amerika Serikat dan Vietnam Utara yang berhaluan komunis. Perang Vietnam yang berkecamuk dari tahun 1961 sampai 1975 menjadi pelagan pertempuran di mana Amerika Serikat menggunakan napalm sebagai salah satu senjata utamanya. Lalu, apa sebenarnya napalm itu? Napalm adalah senjata pembakar berbentuk gel yang menyebabkan kebakaran hebat dalam waktu yang lama. Berbeda dengan bom pada umumnya yang menyebabkan ledakan, napalm justru menyulut api dengan area yang sangat luas. Dengan spesifikasi semacam itu, napalm dimanfaatkan untuk memberangus perang gerilya yang dipakai Vietnam Utara. Dengan membakar area yang luas, tempat persembunyian musuh, napalm sangat efektif dalam menghancurkan hutan, desa, dan target strategis dengan daya bakar yang tinggi. Dan efek psikologis yang mengerikan, sejarah mencatat napalm pertama kali digunakan dalam Perang Vietnam oleh pilot Vietnam Selatan pada 27 Februari 1962. Dengan menggunakan napalm, Amerika Serikat melancarkan strategi atirsi atau menghancurkan kemampuan fisik dan moral musuh. Dengan serangan terus-menerus dan masif, harapannya musuh akan menderita dan mematahkan semangat tempur mereka, sekaligus melemahkan dukungan sipil terhadap musuh. Namun sayangnya, alih-alih menggunakannya untuk membakar Vietnam Utara dengan pasukan Vietcongnya, napalm justru dipakai untuk meneror warga sipil. Tak sedikit warga sipil yang menjadi korban. Dampak dari napalm sendiri sangat destruktif. Napalm dapat menempel di kulit dan menyebabkan luka bakar ekstrem. Ia memiliki tekstur seperti gel lengket yang membuatnya bisa menempel pada permukaan, termasuk tubuh manusia, dan terus membakar dalam waktu lama. Hal ini membuat efek kehancurannya berlangsung lebih lama daripada bahan pembakar biasa. Senjata ini benar-benar menjadi momok mengerikan di Perang Vietnam. Jumlah pasti korban bom napalm di Vietnam memang tidak pernah didokumentasikan secara resmi dan secara rinci. Akan tetapi,
sekitar 388.000 ton napalm dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kawasan Indochina seperti Vietnam, Laos, Kamboja antara tahun 1963 sampai 1973. Awalnya, napalm dianggap sebagai senjata unggulan untuk penghancuran massal. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, napalm berubah menjadi simbol kekerasan dan kekejaman perang di Vietnam. Foto-foto korban napalm, terutama anak-anak seperti foto ikonik Kim Phuc, mengguncang opini publik global. Foto Kim Phuc bahkan menjadi simbol penderitaan sipil akibat senjata ini. Bukannya meraih simpati publik untuk membantu mengalahkan Vietnam Utara, penggunaan napalm justru menjadi senjata makan tuan. Perubahan persepsi publik, kritik internasional, serta kegagalan strategi atirsi membuat napalm akhirnya ditinggalkan. Bahkan, Amerika Serikat akhirnya angkat kaki dari Perang Vietnam pada tahun 1973 karena desakan publik dalam negeri yang ingin mengakhiri perang di sana. Dan pada 30 April 1975, Perang Vietnam resmi dinyatakan berakhir ketika moncong tank-tank pasukan Vietnam Utara dan Viet Cong memasuki istana kepresidenan di Saigon, Vietnam Selatan. Kisah Kim Phuc dan napalm ini mengingatkan kita betapa perang selalu meninggalkan luka, terutama bagi mereka yang tidak bersalah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar perdamaian selalu mengisi hati dan dunia ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.